Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sulaiman Abdillah. Saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Publik dari Universitas Jenderal Sudirman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan proses penggunaan beberapa aplikasi penting dalam penelitian, yaitu yang pertama Publish or Perish, yang kedua Mendeley, dan yang terakhir yaitu Microsoft Word. Kita akan melalui tahap demi tahap, mulai dari mencari jurnal, menyiapkannya secara sistematis, hingga menggunakannya dalam penulisan karya ilmiah. Stay tune ya, simak sampai habis. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah mencari referensi jurnal yang relevan dengan tema tadi menggunakan Publish or Perish. Untuk membuka tampilan Publish or Perish pada Windows, kita ketik pada kotak pencarian taskbar Publish or Perish. Kemudian bisa di double klik untuk membukanya. Ya, ini adalah tampilan awal ketika membuka Publish or Perish. Dalam tampilan di Publish or Perish terdapat 10 sumber database untuk mencari jurnal penelitian yang masing-masing memiliki 3 tingkatan atau kategori. Yang pertama, yang bertanda bintang 1 atau Free Data Search, di mana alat pencarian tersebut bisa digunakan secara bebas tanpa registrasi. Untuk yang kedua, Free Registration Required, atau alat pencarian tersebut dapat digunakan secara bebas dengan cara registrasi akun. Dan yang terakhir, External Subscription, di mana kita harus melakukan external subscription yang merujuk pada keanggotaan atau langganan ke layanan basis data eksternal yang diperlukan untuk mengakses data bibliografis dan sitasi yang ingin digunakan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencarian jurnal menggunakan Free Data Search dengan Google Scholar sebagai source. Yang pertama, kita pilih Google Scholar sebagai sumber database. Setelah klik Google Scholar sebagai sumber database pencarian, maka tampilannya akan sebagai berikut. Akan muncul kolom Google Scholar Search, yang mana kita dapat mencari referensi berdasarkan nama penulis, nama penerbit, judul referensi, ISSN referensi, kata kunci, dan jumlah jurnal yang kita ingin tampilkan. Selain itu, dalam aplikasi Publish or Perish, kita dapat menyaring tahun referensi yang diinginkan. Sekarang, saya akan masukkan kata kunci kualitas pelayanan, kepuasan peserta, pelayanan digital, dan juga BPJS Ketenagakerjaan sebagai kata kunci yang dapat diisi pada baris keyword. Saya juga akan atur rentang tahun dari 2018 sampai 2025. Selanjutnya, masukkan jumlah jurnal yang ingin ditampilkan pada baris maximum result. Kemudian klik search, dan kita bisa tunggu sampai proses pencariannya selesai. Hasil yang kita dapat ada 100 jurnal dari rentang tahun 2018 hingga 2025. Kita dapat mengurutkan dari tahun yang terbaru yaitu 2025 ke tahun terlama yaitu 2018. Dengan klik year, maka akan secara otomatis tersusun tampilannya dari 2025 hingga 2018. Nantinya, dari 100 jurnal yang ditampilkan, kita dapat memilih jurnal yang relevan dengan tema penelitian kali ini. Saya akan mengambil kurang lebih 25 jurnal yang relevan.
sebelum mengunduh artikel jurnalnya, kita akan menyesuaikan jurnal yang relevan melalui judul yang ditampilkan. Untuk kali ini, saya akan mengambil contoh untuk mengunduh jurnal tahun 2025 dengan judul Pengaruh Digital Governance terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. Untuk melihat tampilan atau mengunduh file bisa dengan double klik, maka akan otomatis terbuka. Tampilan setelah terbuka akan seperti ini, dan bisa langsung kita unduh filenya. Oke, selain file jurnal tersebut diunduh, untuk memudahkan mengekspor ke dalam Mendeley, kita dapat menggunakan fitur Save Result. Untuk format penyimpanan yang tersedia dapat berupa BibTeX, CSV, EndNote, EC, JSON, atau RIS. Untuk kali ini, jurnal-jurnal yang sudah ada akan saya ekspor dalam format RIS agar bisa langsung dimasukkan ke Mendeley. Oke, untuk bagaimana cara mengekspornya, berikut adalah caranya. Yang pertama, kita klik Result as RIS atau Ref Manager. Kita simpan di folder tersendiri dengan format nama yang disesuaikan, dan untuk tipe filenya adalah Reference Manager. Kemudian kita klik Save. Oke, selanjutnya setelah kita mencari dan mendownload jurnal pada Publish or Perish, setelah itu mengimport pada Mendeley, untuk saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan referensi dari Mendeley dalam Microsoft Word. Yang pertama, pastikan plugin Mendeley sudah terpasang di Word. Kemudian buka dokumen atau artikel yang akan kita beri citasi. Dan di sini saya akan mencontohkan menyisipkan kutipan. Di sini ada penelitian mengenai penelitian terdahulu yang selaras mengenai kualitas pelayanan dari Balansa 2025. Kedua, ada persepsi kemudahan dari Rohmah 2024 dan ulasan jam Sostek Mobile dari Haryanti 2021. Ketika ingin menyisipkan kutipan, kita bisa menggunakan fitur Insert Citation pada menu Reference. Kita letakkan kursor pada ujung kalimat yang akan diberi kutipan referensi, kemudian klik Insert Citation dan klik Go to Mendeley. Selanjutnya, kita cari dengan melihat nama author atau judul dari jurnal yang ingin kita kutip. Untuk yang pertama, ada Balansa 2025, kita klik saja, kemudian klik Sheet. Selanjutnya, untuk yang kedua dan ketiga juga sama. Klik Go to Mendeley, kita cari autornya adalah Rohmah 2024, kemudian klik Sheet. Langkah terakhir, setelah selesai memberi kutipan, untuk membuat daftar pustaka, cukup klik Insert Bibliografi, maka Word secara otomatis menampilkan daftar referensi sesuai kutipan yang telah digunakan. Kita dapat klik Insert Bibliografi. Untuk format daftar pustaka bisa disesuaikan kembali dengan penulisan dari masing-masing teman-teman. Ini sangat memudahkan penulisan ilmiah sesuai dengan standar akademik. Oke, jadi itu tadi adalah proses penggunaan 3 aplikasi penting dalam penelitian.
Yang pertama, Publish or Perish digunakan untuk mencari sumber referensi atau jurnal. Yang kedua, Mendeley digunakan untuk manajemen referensi. Dan yang terakhir yaitu Microsoft Word digunakan untuk penulisan dan citasi otomatis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun karya ilmiah, terutama pada bidang administrasi publik. Jangan lupa terus teliti, sistematis, rajin eksplorasi tools digital untuk mendukung riset kalian. Terima kasih telah menonton.